Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dari kelas TL2B dengan NIM 19020438. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum transmisi dan distribusi dengan judul yang saya bahas kali ini, sistem supply AC atau DC. Gambaran umum. Dalam pengoperasian tenaga listrik terdapat dua macam sumber tenaga untuk kontrol di dalam gardu induk. Ialah sumber arus searah atau DC dan sumber arus bolak-balik atau AC. Sumber tegangan untuk mengontrol selalu harus mempunyai keandalan dan stabilitas yang tinggi. Karena persyaratan inilah dipakai baterai sebagai arus searah. Catur daya sumber DC digunakan untuk kebutuhan operasi relay proteksi, kontrol, dan skandal. Gardu induk merupakan suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan atau menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya. Tempat melakukan kerja switching rangkaian suatu sistem tenaga listrik dan untuk menunjang keandalan sistem tenaga listrik terkait. Selanjutnya, power supply utama gardu induk meliputi A. Tegangan AC, arus yang mengalir dengan polaritas yang selalu berubah-ubah di mana masing-masing terminal polaritasnya selalu bergantian. Yang kedua, tegangan DC, arus yang mengalir dalam arah yang tepat atau konstan di mana masing-masing terminal selalu tetap polaritasnya. Yang ketiga yaitu genset, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memproduksi energi listrik dengan merubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan menerapkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang keempat, reduktif, alat yang digunakan untuk mengubah sumber arus bolak-balik atau AC menjadi sinyal sumber arus arah atau DC. Selanjutnya yaitu baterai, merupakan alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaga dalam bentuk tegangan listrik searah atau DC. Selanjutnya, load break switch atau LBS, merupakan alat yang digunakan untuk memutus dan menyambung tegangan listrik dalam keadaan berbeban. Yang selanjutnya, mini circuit break atau MCB, merupakan alat yang berfungsi untuk memutus hubungan listrik yang bekerja secara otomatis apabila ada arus atau beban lebih yang melebihi kapasitas MCB tersebut. Yang selanjutnya yaitu sistem AC di gardu induk, merupakan suplai utama untuk pengoperasian peralatan utama seperti rectifier, penerangan, pendinginan ruangan komputer, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan operasi relay dan kontrol di PLN terdapat dua sistem catur daya pasokan arus searah yaitu DC 110 volt dan DC 220 volt. Sedangkan untuk kebutuhan skandal merupakan sistem catur daya DC 48 volt. Catur daya DC bersumber dari rectifier dan baterai, terpasang pada instalasi secara paralel dengan beban, sehingga dalam pengoperasiannya disebut sistem DC. Tujuan pemeliharaan sistem DC adalah untuk mengusahakan agar rectifier dan baterai berikut rangkaiannya selalu bekerja. Untuk mengusahakan agar rectifier dan baterai berikut adalah rangkaian selalu bekerja sesuai dengan karakteristiknya, sehingga diharapkan
sistem DC mempunyai keandalan yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu instalasi sistem AC. Instalasi AC pada gardu induk tegangan tinggi atau GI 150 kV atau 70 kV atau gardu induk tegangan ekstra tinggi yaitu GI TET 500 kV dapat dipasok dari transformator pemakaian sendiri atau PS 20 kV genset tegangan rendah 380 volt AC tegangan rendah dari jaringan distribusi dan sisi tersier transformator IBT 500 per 66 kV pada GI TET. Pada sistem GI atau GI TET minimal harus mempunyai dua sistem AC yang siap menyuplai tegangan AC. Seperti contoh di bawah ini. Yang pertama yaitu transformator PS 20 kV dan genset pada gardu induk atau gardu induk tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya yaitu sisi tersier transformator IBT 500 per 66 kV dan genset pada gardu induk tegangan ekstra tinggi. Tegangan rendah 380 volt AC atau tegangan rendah dari jaringan distribusi dan genset pada GI. Instalasi AC dibagi dalam beberapa kelompok yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pemakaian beban. Pengelompokan sangat penting untuk menghindari terjadinya overload dan setiap busbar output dari pengelompokan tersebut harus dilengkapi dengan fuse atau LBS. Pengelompokan dari instalasi AC dibagi menjadi dua yaitu yang pertama grup esensial terdiri dari rectifier, motor-motor atau PMT, PMS, kipas transformator, OLTC, dan kompresor, penerangan ruangan kontrol dan ruang relay. Grup common terdiri dari penerangan switcher, gedung, exhaust fan, sanitasi dan pendinginan ruangan gedung dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu peralatan sistem AC. Peralatan sistem AC pengoperasian suatu gardu induk memerlukan fasilitas pendukung yaitu sumber tegangan rendah AC 380 volt yang diperlukan untuk sistem kontrol, sistem proteksi maupun sistem mekanik penggerak peralatan di gardu induk. Pada gardu induk 150 kV, sumber AC dipasok dari trafo pemakaian sendiri atau PS. Sedangkan pada gardu induk tegangan ekstra tinggi 500 kV, selain trafo PS dilengkapi juga dengan generator set yang diperlukan untuk keadaan darurat atau pada saat trafo pemakaian sendiri mengalami gangguan atau sedang di pemeliharaan. Trafo pemakaian sendiri. Fungsi pemakaian sendiri di gardu induk berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik peralatan bantu pada umumnya dibutuhkan untuk memasok daya listrik ke peralatan di gardu induk antara lain pengisian baterai atau charger, kipas pendinginan, motor sirkulasi minyak, motor OLTC, motor mekanik PMS, penerangan gedung, penerangan panel kontrol, pemanas atau heater. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam suatu rangkaian pemakaian sendiri adalah sebagai berikut. A. Apabila tegangan untuk pemakaian sendiri diambil dari sisi tersier dari trafo utama dalam gardu induk yang hanya mempunyai satu trafo utama, harus diusahakan agar dapat diterima tenaga dari jaring distribusi dari sistem lain atau sumber lain. B. Trafo pemakaian sendiri harus terdiri dari 3 unit satu fasa.
Sehingga dalam keadaan gangguan pada sistem trafo, kedua trafo lainnya dapat bekerja terus dengan hubungan volt delta terbuka. C. Jika pemakaian unit 3 fasa untuk trafo pemakaian sendiri harus dipakai lebih dari 2 buah trafo dan kapasitasnya harus cukup besar untuk dapat menyediakan tenaga dan normal sekalipun ada gangguan pada sebuah transformator. D. Bila pengasut atau starting transformer untuk kondensator sinkron dihubungkan pada sisi sekunder dari trafo utama, perlu diatur agar trafo pengasut itu dapat dipakai sebagai cadangan untuk trafo pemakaian sendiri. Yang selanjutnya, peralatan instalasi trafo PS. Peralatan instalasi sistem pemakaian sendiri umumnya terdiri dari load break switch, trafo PS, no fuse breaker atau NFB, dan lemari panel distribusi AC. Lokasi pemasangan. Pemasangan trafo pemakaian sendiri tergantung dari desain gardu induk pada awal pembangunan, antara lain pemasangan dalam gedung kontrol atau indoor dan pemasangan di luar gedung kontrol atau outdoor. Bila pemasangan di dalam ruangan, maka siklus udara pada sistem arus harus baik dan dipasang exhaust fan. Bila terpasang di luar gedung, maka harus aman dan terlindung dari benda-benda atau binatang yang dapat menyebabkan gangguan. Batasan operasi. Tegangan input di primer hendaknya disesuaikan dengan spesifikasi teknis dari publik pembuatannya, dan tegangan output di sisi sekunder sesuai dengan karakteristik beban. Besarnya kapasitas daya terpasang atau kilovolt ampere trafo pemakaian sendiri biasanya diperhitungkan dengan besarnya beban dan melihat perkembangan atau perluasan pada gardu induk tersebut. Umumnya kapasitas trafo pemakaian sendiri adalah 200 sampai 800 kilovolt ampere. Sistem pengaturan tegangan atau pengaturan tegangan diatur sesuai dengan tegangan kerja peralatan. Cara menurunkan dan menaikkan tegangan pada trafo pemakaian sendiri biasanya dengan menambah tap atau offload tap charger. Yang selanjutnya yaitu sistem pengaturan beban. Kapasitas dari trafo pemakaian sendiri ditentukan dengan memperhatikan faktor diversitas atau diversity, yaitu perbandingan antara jumlah kebutuhan maksimum setiap bagian dan kebutuhan maksimum seluruh sistem. Dalam hal ini, beban gardu dibagi menjadi beban kontinu dan beban terputus. Pendinginan. Jika kumparan dialiri arus listrik, maka pada inti besi dan kumparan transformator akan timbul panas akibat adanya rugi-rugi besi dan tembaga. Untuk mengurangi panas sebagai akibat kenaikan suhu yang berlebihan, maka pada transformator perlu dilengkapi dengan sistem pendinginan. Dalam hal ini, sistem pendinginan berfungsi untuk menyalurkan panas agar keluar atau terbuang dari transformator. Metode pengaliran media pendinginan dan trafo pemakaian sendiri adalah media pendinginan minyak dan udara atau onan. Sebagai media pemindah panas dilengkapi dengan sirip-sirip. Agar peralatan dapat bekerja dengan normal, maka PS perlu dipelihara secara rutin sesuai dengan jadwal pemeliharaan. Untuk mengetahui riwayat pemeliharaan, maka perlu dibuatkan lembar pemeliharaan yang harus didokumentasi secara rutin. Selanjutnya yaitu mengenai genset. Genset merupakan bagian dari AC supply yang sangat penting sebagai salah satu sumber tenaga bagi instalasi di dalam sistem kelistrikan gardu induk, baik untuk sistem kontrol maupun sistem-sistem penggerak peralatan gardu induk.
Genset diperlukan sekali untuk keadaan darurat apabila penyediaan listrik utama terganggu, misalnya suplai dari trafo PS atau pemakaian sendiri mengalami kerusakan pemeliharaan maupun kondisi sistem blackout, sehingga generator set dapat menggantikan penyediaan daya untuk keperluan seperti mensuplai baterai charger, penerangan untuk ruangan operator, penggerakan kipas pendinginan transformator, penggerakan motor kompresor PMT dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem kerja dari generator set adalah gabungan antara mesin penggerak dan generator pembangkit listrik. Penggerak mula menggunakan sistem motor bahan bakar untuk mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi mekanis. Penggerak mula merupakan motor torak dengan siklus 4 langkah, pada umumnya menggunakan bahan bakar minyak diesel atau solar. Prinsip kerja dari generator adalah mesin listrik yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip dasar generator adalah menggunakan hukum Faraday, yaitu E sama dengan D delta per dt. Secara kuantitatif, induksi tegangan oleh medan magnet berubah waktu. Generator terdiri dari lilitan stator dan lilitan rotor. Lilitan rotor dialiri arus searah melalui sikat arang pada cincin slip. Lilitan stator terdiri dari beberapa buah lilitan atau N. Panel kontrol. Dalam panel kontrol terdapat rangkaian listrik yang berfungsi sebagai satu, mengoperasikan secara otomatis maupun manual, menerima isyarat tegangan suplai, memantau tegangan generator, mengalihkan beban, memantau proteksi, memutuskan beban, mematikan sistem pembangkit. Panel kontrol juga dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan pengisian baterai secara kontinu dan fasilitas pemanas mesin. Semua perlengkapan tersebut hanya diawasi agar sirkulasi berfungsi dengan baik. Jika starting otomatis gagal, alarm harus berbunyi dan disertai indikator. Tegangan output generator selalu dipantau. Jika mesin telah stabil, tanda running atau generator sedang berjalan harus timbul. Instrumen-instrumen yang ada di panel kontrol adalah frekuensi meter untuk mengetahui frekuensi generator sampai dengan pemutaran mesin stabil. Selanjutnya yaitu AC voltmeter untuk mengetahui pembacaan tegangan keluaran generator pada masing-masing fasa. Ada juga dilengkapi selektor switch untuk membaca single pass maupun antar fasa. Selanjutnya wattmeter untuk mengetahui beban generator. Selanjutnya AC ampere meter untuk mengetahui arus genset. Panel kontrol selanjutnya yaitu DC voltmeter untuk mengetahui tegangan automatic charger. Engine monitor induktor lampu mencakup banyak fungsi untuk menjalankan genset. Counter untuk menjalankan jam kerja generator. Selanjutnya yaitu troubling short. Genset pada umumnya dilengkapi sebagai sensor dan lampu peringatan untuk mengetahui keadaan atau kondisi abnormal. Misalnya sensor untuk minyak pelumas bertekanan rendah atau pertempuran mesin. Jika kondisi ini terjadi, maka panel kontrol akan menimbulkan peringatan sehingga kita secepatnya untuk mengambil tindakan mematikan mesin agar kerusakan yang lebih parah tidak terjadi.
instalasi suplai AC pada gardu induk. Instalasi suplai AC untuk pembangkit. Selanjutnya yaitu instalasi sistem suplai AC pada generator atau GIET 500 kV untuk mendukung sistem operasi yang andal. Pada GIET 500 kV perlu didukung oleh power supply PS yang andal pula. Maka untuk itu pada GIET suplai AC untuk pemakaian sendiri dipasang berlapis melalui trafo earthing 66 kV atau 0,4 kV. Trafo 20 kV per 0,4 kV dan genset dengan pasokan suplai AC sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasokan utama dari trafo earthing atau tersier 66 per 0,4 kV. Pemasokan kedua dari trafo distribusi 60 MV ampere atau 150 per 20 kV. Pasokan ketiga apabila penyediaan listrik terganggu, misalnya pada trafo PS mengalami gangguan di pemeliharaan atau kondisi sistem blackout, maka generator akan memasok tegangan dan dengan pola operasi dirancang otomatis. Otomatisasi suplai AC pada sistem industri gardu induk merupakan fasilitas pendukung yang mutlak dan merupakan peralatan penting bagi kelangsungan operasi suatu gardu induk, baik untuk sistem kontrol maupun untuk sistem-sistem penggerak. Peralatan di gardu induk untuk mempunyai keandalan yang tinggi dan kondisi siap bila diperlukan. Pada gardu induk 150 kV suplai AC didapat pada trafo pemakaian sendiri atau PS. Tetapi pada gardu induk 500 kV ada juga yang melengkapi dengan generator set atau diesel set yang dibutuhkan sekali untuk keadaan darurat atau emergency, atau pada saat trafo pemakaian sendiri atau PS mengalami kerusakan atau pemeliharaan. Pada pengoperasian sumber-sumber suplai AC ini dioperasikan secara bergantian atau sekuensial sesuai kondisi dan SOP setempat, baik secara manual maupun secara otomatis menggunakan changeover switch. Prinsip kerja dari sistem changeover switch adalah otomatisasi pemindahan beban yang saling mengunci atau interlock satu sama lain antara suplai 1 per PS1 atau N3, suplai 2 atau PS2 atau N4 atau suplai cabang atau genset atau N2. 1. Dalam operasi normal, suplai AC 180 per 22 volt didapat dari trafo PS1 atau N3 atau trafo PS atau N4 dengan beban keseluruhan kebutuhan instalasi baik common service maupun essential service. Apabila PS pemasokan beban gangguan, maka sumber AC 380 volt dipasok dari PS yang lain. Demikian juga sebaliknya secara otomatis. Q0 pada N3 masuk atau Q10 pada N4 keluar. Demikian sebaliknya dengan Q10 keadaan masuk. Apabila sistem blackout atau PS1 dan PS2 gangguan, maka sumber AC 380 volt dipasok dari genset yang hanya memikul beban esensial Q0 dan N3 dan N4 keluar. Q10 pada N2 keluar, maka genset operasi. Selanjutnya yaitu instalasi sistem suplai AC pada gardu induk tegangan tinggi atau 150 kV.
Instalasi AC tegangan tinggi atau 150 kV, instalasi pada tegangan tinggi disuplai oleh sebuah trafo yang merubah tegangan menengah menjadi tegangan rendah 3 fasa yang lazim disebut dengan trafo pemakaian sendiri. Instalasi AC ini biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok pemakaian yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok atau grup melalui pemeliharaan main circuit break atau MCB sampai dengan pemilihan jenis dan ukuran kabel. Pemeliharaan ini sangat penting untuk menghindari terjadinya overload yang mengakibatkan MCB trip. Kelompok atau grup yang ada di suatu gardu induk meliputi 1. Kelompok suplai AC untuk penerangan, sanitasi atau perlindungan ruangan gedung. 2. Kelompok suplai AC, rectifier atau charger. 3. Kelompok suplai AC untuk panel kontrol. 4. Kelompok dari suplai AC untuk switchyard. Kelompok suplai AC untuk motor-motor, kipas trafo, tap charger, pemisah, pemutus tegangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu instalasi sistem DC. Instalasi sistem DC, suatu gardu induk berfungsi untuk menyalurkan suplai DC yang dipasok dari rectifier atau charger 3 fasa maupun 1 fasa yang dihubungkan dengan satu atau 2 set baterai. Terdapat 3 jenis instalasi atau suplai DC yang digunakan pada gardu induk meliputi instalasi sistem DC 250 volt, instalasi sistem DC 110 volt, instalasi sistem DC 48 volt. Selanjutnya yaitu instalasi sistem DC 250 volt. Instalasi sistem DC 250 volt digunakan untuk menyalurkan suplai DC 250 volt yang dipasok oleh rectifier atau charger 3 fasa serta dihubungkan dengan baterai untuk mengoperasikan peralatan pada instalasi gardu induk seperti motor atau PMT dan PMS, relay proteksi, instrumen, tripping, dan closing coil. Selanjutnya yaitu instalasi sistem DC 110 volt digunakan untuk menyalurkan suplai DC 110 volt yang dipasok dari rectifier atau charger serta dihubungkan dengan baterai untuk pengoperasian peralatan pada instalasi gardu induk seperti motor atau PMT dan PMS, relay proteksi dan motor, meter digital, sinyal, alarm dan indikasi, tripping, dan closing oil. Instalasi sistem DC 48 volt untuk komunikasi dan teleproteksi. Instalasi sistem DC 48 volt ini digunakan untuk menyalurkan suplai DC 48 volt yang dipasok dari rectifier atau charger serta dihubungkan dengan baterai untuk pengoperasian peralatan pada instalasi gardu induk seperti skenda atau RTU, teleproteksi unit, komunikasi PLC unit, continuous load, alarm, sinyal, dan indikasi. Yang selanjutnya yaitu pola instalasi sistem DC. Instalasi sistem DC terdiri dari 2 pola, antara lain pola 1. Pola 1 terdiri dari trafo PS, 2 charger baterai, dan 1 bus DC. Pengaman utama dan pengaman cadangan menggunakan MCB yang berbeda. Sistem operasi sebagai berikut. Baterai 1 dan charger 1 atau sistem 1 pengoperasiannya memikul beban, sedangkan baterai 2 dan charger 2 atau sistem 2 operasi tanpa beban. Sistem 1 dan sistem 2 pengoperasian secara bergantian. Pola ini digunakan pada gardu induk
150 kV dan gardu induk 70 kV. Yang selanjutnya yaitu pola kedua. Pola kedua terdiri dari transformator PS, 2 charger, 2 baterai, dan 2 bus DC pengaman utama dan pengaman cadangan menggunakan MCB yang berbeda. Pola 2 didesain untuk gardu induk 500 kV atau tegangan ekstra tinggi, di mana dengan filosofi redutan proteksi sehingga sistem operasi sebagai berikut. Baterai 1 dan charger 1 operasi memikul beban sistem 1 atau proteksi utama 1 dan sistem tripping 1, dan baterai 2 dan charger 2 operasi memikul beban sistem 2 atau proteksi utama 2 dan sistem tripping 2. Posisi normal sistem 1 dan sistem 2 operasi secara terpisah. MCB couple posisi keluar. Pada saat pemeliharaan sistem 1, MCB sistem 1 dilepas, maka MCB couple akan masuk. Demikian sebaliknya dengan pemeliharaan 2. Yang pertama yaitu prinsip kerja rectifier. Rectifier adalah suatu rangkaian alat listrik untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Rectifier yang terpasang pada gardu induk berfungsi untuk mengisi muatan baterai, memasok daya secara kontinu ke beban, dan menjaga baterai agar tetap dalam kondisi penuh. Bagian utama rectifier terdiri dari trafo utama, penyearah, AFR, filter, rangkaian voltage dropper, sistem alarm. Transformator utama yang dipasang pada rectifier biasanya merupakan transformator step down, berfungsi sebagai penurun tegangan dari tegangan AC 220/380 volt menjadi 110/48 volt. Contoh transformator utama sebagaimana yang diperhatikan pada gambar 3. Ini besar kapasitas arus transformator utama harus disesuaikan dengan kapasitas baterai terpasang atau C5 dan beban sumber DC di gardu induk tersebut. Selanjutnya yaitu penyearah tiristor, berfungsi sebagai penyearah dan pengatur tegangan keluaran dari transformator utama. Penyearah ini dari bahan semikonduktor yang dilengkapi dengan satu terminal kontrol untuk mengatur sudut penyalaan tristor. Selanjutnya yaitu filter atau penyaring. Filter berfungsi sebagai penyaring tegangan yang keluar dari tegangan penyearah agar menghasilkan tegangan DC yang kandungan harmonisa atau tegangan ripple tidak melebihi arus tertentu. Peralatan sistem AC DC selanjutnya yaitu AFR atau Automatic Voltage Regulator. Automatic Voltage Regulator yang terpasang pada rectifier merupakan modul elektronik yang berfungsi untuk memberi trigger positif pada gate tristor sehingga pengaturan arus maupun tegangan output rectifier yang mengalir ke baterai maupun ke beban dapat diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu alarm unit, merupakan suatu perangkat elektronik yang berfungsi memberikan informasi ketika terjadi kondisi abnormal pada sistem kerja rectifier, antara lain AC failure atau sumber AC input terganggu, DC failure atau output DC terganggu, hing DC voltage atau tegangan DC tinggi. Selanjutnya yaitu earth fault positif, gangguan hubung tanah DC positif. Selanjutnya yaitu earth fault negatif atau gangguan hubung tanah DC negatif. Rangkaian voltage
Dropper voltage dropper berfungsi untuk menjaga stabilitas tegangan output rectifier ke arah beban pada saat rectifier beroperasi pada pengisian floating atau baterai terpasang di atas 86 sel atau equalizing atau bushing. Selanjutnya yaitu modul pengaturan arus dan pengaturan tegangan. Pengaturan arus dan tegangan output rectifier dilakukan untuk mengatur tegangan geser pada modul kontrol AFR agar memenuhi standar atau syarat pengisian baterai dan suplai ke beban. Mode operasi pengisian pada rectifier atau charger jenis pengisian rectifier adalah floating, equalizing, dan boosting. Floating charger adalah jenis pengisian baterai untuk menjaga baterai dalam keadaan penuh atau full charger. Pada kondisi normal, rectifier beroperasi dengan sistem floating. Equalizing charger adalah jenis pengisian yang bertujuan untuk menyamakan atau meratakan tegangan setiap sel baterai. Boosting charger adalah jenis pengisian secara cepat atau hing rate yang digunakan pada saat initial charger atau pengisian kembali setelah baterai mengalami pengosongan yang besar. Selanjutnya yaitu switching mode power supply. Prinsip kerja SMPS dinamakan switching mode power supply atau SMPS karena sistem kerjanya menggunakan metode switching atau pensaklaran, yaitu menghidupkan atau mematikan tegangan yang masuk ke trafo dengan peralatan atau komponen elektronik dengan frekuensi tertentu. Kelebihan dari SMPS yaitu kemampuan power supply bekerja dengan rentang tegangan masuk yang lebar. Pada beberapa sistem SMPS mampu bekerja pada tegangan masukan antara 90 sampai dengan 265 volt dengan output yang sama dan stabil. Karena kelebihan tersebut, SMPS menjadi auto voltage regular atau with range input regulate power supply, secara mudah disebut AC matic. Bagian-bagian utama switching mode power supply. Yang pertama yaitu input. Input untuk SMPS digunakan di sini telah dilengkapi dengan modul proteksi surja atau surja protektor. Sistem kerja peralatan ini akan secara otomatis melepas sebagian AC input apabila terjadi stensir atau lonjakan arus atau tegangan sesaat pada sistem AC peralatan utama. Biasanya terdiri dari kontaktor sebagai input daya SMPS yang dikontrol melalui input surja protection. Line filter berfungsi sebagai filter tegangan masukan. Tujuan utama untuk menghilangkan frekuensi-frekuensi liar pada jala-jala listrik selain frekuensi tegangan AC masukan yang dimungkinkan bisa menggunakan kerja dari SMPS. Line filter dibentuk dari indikator-indikator dan kapasitor-kapasitor yang dipasang secara seri terhadap tegangan masukan. Yang selanjutnya yaitu DC to DC converter. Startup menggunakan frekuensi kerja antara 30 sampai 40 kHz. Karena frekuensi tersebut tidak ditemukan pada tegangan DC, maka sistem SMPS membuat sendiri pulsa tersebut menjadi metode self oscillating atau osilasi sendiri. Rangkaian error map berfungsi sebagai stabilizer tegangan output. Fungsi utama dari Sunbear circuit adalah untuk mempercepat demognitasi.
secondary rectifier dan smutter tegangan pada sekunder transformator bukan dalam bentuk AC melainkan DC yang berbentuk pulsa. Tegangan yang muncul pada sekunder trafo disearahkan dengan difilter untuk menghasilkan tegangan DC sekunder. Karakteristik penyearah atau dioda berjenis phase rectifier. Phase rectifier dimasukkan mampu menyearahkan pulsa dengan frekuensi tinggi. Yang selanjutnya yaitu rectifier dan smutter rectifier berfungsi sebagai penyearah tegangan bolak-balik atau AC menjadi tegangan searah atau DC. Sedangkan smutter berfungsi untuk sebagai memperkecil tegangan ripple hasil dari penyearah tegangan bolak-balik. Komponen-komponen penyearah terdiri dari dioda dan elko. Dioda berfungsi sebagai penyearah, elko berfungsi sebagai filter untuk menghilangkan denyut ripple dari tegangan DC yang dihasilkan. Selain kapasitor yang dipasang triple terhadap dioda. Jenis penyearah pada umumnya menggunakan metode brick rectifier yang mempunyai kelebihan pada tinggi isolasi antara lain tegangan DC yang dihasilkan dengan tegangan AC masukan. Operation mode atau proteksi. Operation mode adalah sebuah mode operasi output yang dapat dikontrol sesuai dengan keinginan. Baterai atau akumulator adalah sebuah sel listrik di mana di dalamnya berlangsung proses elektrokimia yang reversibel, dapat diperbalikan dengan efisiensi yang tinggi. Tiap-tiap sel baterai terdiri dari dua macam elektroda yang berlainan, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif yang dicelupkan dalam suatu larutan kimia. Menurut pemakaian baterai terdapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu stationary atau tetap, yang selanjutnya yaitu portable, dapat dipindah-pindah. Prinsip kerja baterai. Yang pertama yaitu proses discharge pada sistem sel berlangsung menurut skema pada gambar 5.3. Bila sel dihubungkan dengan beban muka, elektron mengalir pada anoda dan melalui beban ke katoda, kemudian ion-ion negatif mengalir pada ion-ion positif mengalir ke katoda. Pada proses pengisian menurut skema 5.4 atau yang ini, bila sel dihubungkan dengan power supply, maka elektroda positif menjadi anoda dan elektroda negatif menjadi katoda. Dengan proses kimia yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu aliran elektroda menjadi terbalik, mengalir dari anoda melalui power supply ke katoda. Ion-ion negatif mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif mengalir dari anoda ke katoda. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis baterai. Yang pertama, baterai asam atau baterai asam bahan elektrolitnya adalah larutan asam belerang. Di dalam baterai asam elektrodanya terdiri dari pelat-pelat timah periksoda PbO2 sebagai anoda atau kutub positif dan timah murni Pb sebagai katoda. Ciri-ciri utama tergantung pabrik pembuatannya sebagai berikut. Tegangan normal per sel 2 volt. Nilai berat jenis elektrolit sebanding dengan kapasitas baterai. Jenis-jenis baterai yang kedua yaitu baterai alkali. Baterai alkali bahan elektrolitnya adalah larutan alkali atau potasium hidroksida terdiri dari nikel, ion alkali baterai, nikel, kadium alkalin baterai. Jenis baterai yang ketiga yaitu baterai kering atau litium. Litium adalah baterai yang digerakkan oleh ion-ion litium.
Anoda dan katoda baterai litium ion terbuat dari karbon-karbon oksida litium. Yang selanjutnya yaitu bagian utama baterai. Yang pertama, elektroda. Tiap sel baterai terdiri dari dua elektroda, yaitu elektroda positif dan negatif, direndam dalam satu larutan kimia yang berfungsi sebagai media pemindah elektron pada saat berlangsung charger-discharger. Yang kedua, elektroda positif dan negatif disusun dari beberapa grid yang merupakan rangkaian besi berfungsi sebagai tempat material aktif. Material aktif berfungsi sebagai material yang bereaksi secara kimia untuk menghasilkan energi listrik. Yang selanjutnya yaitu elektrolit, adalah cairan atau larutan senyawa kimia yang berfungsi menghantarkan arus listrik. Larutan tersebut dapat menghasilkan muatan listrik positif dan negatif. Bagian utama muatan positif terdiri dari ion positif dan bahan muatan negatif disebut ion negatif. Maka banyak ion-ion yang dihasilkan suatu elektrolit, maka makin besar daya penghantar listriknya. Jenis cairan elektrolit baterai terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama larutan asam sulfat atau H2SO4 digunakan pada baterai asam. Yang selanjutnya yaitu larutan kalium hidroksid atau KOH digunakan pada baterai alkali. Selanjutnya yaitu sel baterai. Sel baterai berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan elektrolit dan elektroda pada bejana atau kontainer yang digunakan terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu sel kontainer, sel baterai dengan bejana atau kontarier terbuat dari stil ditempatkan dalam rak kayu. Hal ini untuk menghindari terjadinya hubung singkat antar sel baterai yang dihubung tanah. Plastik kontainer. Sel baterai dengan bejana kontainer terbuat dari plastik ditempatkan dalam rak besi yang diisolasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya hubung singkat antar sel baterai atau hubung tanah apabila terjadi kerusakan atau kebocoran elektrolit baterai. Yang keempat yaitu terminal dan hubung baterai. Terminal dan klem pada sel baterai berfungsi untuk menghubungkan kutub-kutub sel baterai menggunakan bahan nikel plated sel atau koper, sedangkan hubungan antar unit atau grup baterai menggunakan bahan nikel plated atau berupa kabel yang terisolasi. Tipe baterai menurut karakteristik pembebanan. Tipe X atau very high load. Tipe pembebanan di atas 7 CNA atau kapasitas normal arus, yaitu jenis pembebanan dengan arus yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat 2 menit dengan tegangan akhiran 0,8 volt per sel. Tipe H, high loading, yaitu jenis pembebanan dengan arus yang tinggi dengan waktu yang singkat dengan pembebanan 3,5 sampai 7 CNA. Lama waktu pembebanan kurang lebih 4 menit, biasanya digunakan di pembangkit-pembangkit pada saat start mesin dan tegangan akhir 0,8 per sel. Tipe M, medium loading, yaitu untuk jenis pembebanan dengan arus sedang dengan waktu yang singkat dengan pembebanan 0,5 sampai 3,5 CNA. Lama waktu pembebanan kurang lebih 40 menit, biasanya digunakan di gardu induk. Tegangan akhir 0,9 volt per sel. Tipe L, low loading, yaitu untuk jenis pembebanan dengan arus kecil dengan pembebanan 0,5 CNA. Lama waktu pembebanan yaitu 5 jam. Biasanya digunakan di gardu induk, tegangan akhir 1 volt per sel. Selanjutnya yaitu ruang baterai.
Siklus udara. Pada pemasangan baterai di ruang tertutup, maka diperlukan adanya siklus udara yang cukup di ruangan baterai tersebut. 2. Kebersihan dan perlengkapan. Kebersihan sangat diutamakan baik lantai ruangan maupun kondisi sambungan atau koneksi sel baterai untuk menghindari terjadinya korosif pada materai penggosokan sendiri atau self discharge. Selain itu, ada beberapa kelengkapan pada ruang baterai yang harus terpenuhi sebagai berikut, yaitu alat ukur temperatur dan kelembaban ruangan, rambu-rambu peringatan penggunaan safety, toolkit standar pada saat inspeksi atau pemeliharaan, failure mode and effect analisis. Sistem suplai AC DC yang sedang beroperasi memiliki potensi mengalami kegagalan, gangguan, kerusakan. Untuk mengetahui peluang kegagalan dari setiap komponen yang ada pada sistem DC digunakan metode failure mode atau effect analysis. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan FMEA ini dengan mengelompokkan komponen sistem DC berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu rectifier, adapun transformator utama, penyearah tristor, filter atau penyaring, AFR atau auto voltage regulator, alarm unit, selanjutnya rangkaian voltage dropper. Yang selanjutnya baterai, terdiri dari sel baterai, klem antar sambungan, rak baterai. Selanjutnya konduktor, terdiri dari kabel, sepatu kabel atau kabel skon. Selanjutnya itu terminal, terdiri dari terminal tegangan output rectifier, terminal distribusi board, terminal panel relay dan kontrol, terminal marshalling kios, terminal pada pemutus atau PMT. Selanjutnya yaitu pedoman pemeliharaan pada sistem AC dan DC. Yang pertama, pedoman pemeliharaan sistem AC. A. In-service inspection atau inspeksi dalam keadaan operasi sistem AC. Merupakan kegiatan inspeksi yang dilakukan dalam keadaan operasi tanpa pembebasan tangan. Metode ini digunakan untuk mengecek dengan panca indera visual, penciuman, dan pendengaran. Periode pelaksanaan ini pada sistem AC dibagi menjadi inspeksi mingguan, meliputi inspeksi mingguan trafo pemakaian sendiri atau PS, inspeksi mingguan genset. Inspeksi bulanan meliputi inspeksi bulanan genset atau pengecekan charging system, alternator, cek tegangan output generator visual, cek panel kontrol dan lampu indikasi. Selanjutnya yaitu shutdown testing measurement. Pengujian dalam keadaan tidak bertegangan dilakukan pada saat peralatan dalam keadaan tidak bertegangan atau padam. Pekerjaan ini dilakukan secara rutin di setiap pemeliharaan maupun pada saat investigasi ketidaknormalan atau abnormali. Pengecekan bulanan pada genset yaitu pengukuran bulanan, mengecek filter udara, pengecekan kekencangan V-belt, cek sistem bahan bakar, cek sistem pembuangan. Untuk periode 6 bulan genset yaitu mengganti minyak pelumas dan filter, mengganti filter udara, mengganti bahan bakar. Untuk periode 1 tahun genset yaitu mengganti baterai, mengganti media pendinginan, membersihkan sistem pendinginan, dan ukur dan cek sistem pertahanan. Periode 2 tahun trafo PS, cek kekencangan baut, cek kondisi boosting, bersihkan sistem pendinginan, cek dan
ukur sistem pertahanan, pengecekan dan pengujian minyak isolasi. Periode pelaksanaan in-service inspection sistem DC, inspeksi harian sistem DC, inspeksi baterai. Inspeksi baterai antara lain pemeriksaan terminal dan konektor, pemeriksaan kontainer atau kebocoran elektrolit. Untuk pengecekan harian rectifier yaitu terdiri dari pemeriksaan tegangan baterai, tegangan beban, pemeriksaan arus dan baterai, pemeriksaan arus dan beban, pemeriksaan indikator panel, pemeriksaan fuse MCB atau NFB. Selanjutnya yaitu inspeksi harian panel DCP-DB, meliputi pemeriksaan tegangan beban, arus beban, terminal dan konektor, fuse MCB dan NVB, pemeriksaan harian ruangan baterai, pemeriksaan suhu, kelembapan udara, pemeriksaan exhaust fan atau sirkulasi udara. Selanjutnya pemeriksaan bulanan sistem DC, meliputi inspeksi bulanan baterai. Pemeriksaan baterai terdiri dari pemeriksaan level elektrolit baterai, pemeriksaan kebersihan sel dan rak baterai. Untuk inspeksi bulanan rectifier meliputi pemeriksaan kebersihan komponen utama, pemeriksaan cooling fan, pemeriksaan heater, dan pemeriksaan insuling atau lubang kabel. Selanjutnya, inspeksi bulanan DC panel distribusi board. Terdiri dari kesiapan penerangan darurat, pemeriksaan instalasi, dan lubang kabel. Selanjutnya, inspeksi bulanan dalam ruang baterai. Pemeriksaan kebersihan ruang baterai, pemeriksaan filter ventilasi udara masuk ruangan. Selanjutnya yaitu in-server maintenance, adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan dalam keadaan operasi tanpa pembebasan tegangan pada sistem DC tersambung ke rectifier dan beban. Disesuaikan jadwal pemeliharaan periodik sistem DC, yaitu adalah bulan dan 6 bulan, sebulanan dan 6 bulan. Pemeriksaan menggunakan alat ukur sederhana yaitu berupa multimeter, hidrometer, dan air thermogun. In-service maintenance bulanan. Yang pertama, periode bulanan in-service pada baterai meliputi pengukuran tegangan per sel baterai dan total, berat dan jenis elektrolit, pengukuran arus dan rangkaian baterai dan kabel antara sel baterai. Selanjutnya yaitu shutting down testing, pengujian dan pengukuran sistem DC 2 tahunan. Pengujian dan pengukuran pada rectifier dan baterai dalam keadaan tidak tersambung ke beban dan peralatan keadaan off pada gardu yang dipasang 2 unit, maka harus dilakukan secara bergantian, tetapi apabila terpasang hanya 1 unit maka menggunakan baterai dan rectifier cadangan. Pengujian pengukuran baterai 2 tahunan meliputi pengujian kapasitas baterai, pembersihan klem sel dan rak baterai, pengujian open circuit dan rangkaian baterai, pengukuran suhu elektrolit sel baterai, pengujian kandungan karbon pada sel baterai, pertahanan atau grounding. Pengujian dan pengukuran 2 tahun rectifier, pengujian dan recommencing tegangan pada arus output rectifier, pengukuran tegangan triple, pengukuran positif negatif terhadap ground, khususnya sistem 110 volt atau 220 volt, kondisi kebersihan komponen rectifier, pemeriksaan lampu indikator, pemeriksaan fan pendinginan, pengukuran tahanan isolasi transformator utama rectifier, pemeriksaan kekencangan mur, baut, dan terminal. Pengujian dan pengukuran 2 tahunan DCP-DB, pengukuran drop tegangan out rectifier di ujung konduktor baterai,
Tujuannya untuk mengetahui besarnya impedansi kabel dan daya penghantar kabel. Biasanya materi konduktor mengalami korosif akibat terkontaminasi sifat kimia baterai. Selanjutnya pemeriksaan kondisi dan kualitas isolasi pada sistem kabel DC yang bertujuan untuk mengetahui secara dini kerusakan isolasi akibat kelemahan material dan daya mekanik yang dipengaruhi oleh material lain. Kerusakan isolasi merupakan salah satu faktor timbul dari gangguan DC grounding pada sistem 110 volt DC. Pemeriksaan terminal dan sekun kabel pada itu pemeliharaan atau pengujian setelah gangguan. Pemeliharaan setelah gangguan adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya gangguan atau corrective maintenance. Pada peralatan sistem DC, penormalan segala dilakukan agar pemasokan sumber DC tetap handal. Gangguan yang umumnya terjadi pada peralatan DC adalah pada rectifier. Kondisi abnormal yaitu tegangan output naik, tegangan output tidak hilang, atau tidak ada, atau hilang. Pada baterai, panas baterai lebih, tegangan baterai tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.